Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dika, selaku dosen pengempu mata kuliah Metodologi Penelitian untuk Bisnis kelas B. Di sini saya, Akila Baswari dengan NRP 517123131 akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis efektivitas program onboarding terhadap pretensi karyawan Genzi studi kasus pada PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Pertama-tama ada bab 1 di mana berisi latar belakang. Di sini latar belakang penelitian yang saya angkat yaitu tentang keberhasilan atau kegagalan perusahaan ditentukan oleh sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan kerja dan kesanggupan kerja seseorang yang terbentuk pada pengetahuan, yaitu penguasaan pengetahuan dan teknologi yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan LinkedIn pada tahun 2022, lebih dari 50% karyawan Genzi mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun jika merasa tidak mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat untuk menarik dan mempertahankan karyawan dari generasi ini agar dapat menciptakan stabilitas organisasi dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah saya angkat, maka permasalahan yang menjadi penelitian dalam penelitian ini adalah apakah program onboarding efektif dalam mempertahankan retensi karyawan, khususnya Genzi, pada PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya mengambil 2 manfaat, yaitu dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam memahami peran program onboarding dalam meningkatkan retensi karyawan Genzi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian akademik selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada manfaat praktis, di mana di sini memberikan masukan praktis bagi perusahaan dalam merancang program onboarding yang efektif untuk meningkatkan retensi karyawan Genzi, sekaligus menjadi referensi bagi karyawan dan peneliti dalam memahami adaptasi generasi muda di lingkungan kerja. Selanjutnya pada bab 2 di sini yang pertama ada kajian pustaka, di mana di sini saya mengambil penelitian terdahulu. Yang pertama, peneliti Wibowo Susilawati dan kawan-kawan berjudul Fenomena Turnover Attention pada Generasi Z dalam Revolusi Industri 5.0. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi turnover attention pada generasi Z, yaitu untuk keinginan untuk berpindah pekerjaan. Yang kedua adalah penelitian berjudul Genzi and the Future of Work, Adapting HRM Strategies for a Digital Workplace dengan peneliti Amrullah Perkasa dan kawan-kawan. Tujuannya adalah menganalisis strategi manajemen SDM atau HRM yang dapat guna menarik, merekrut, dan mempertahankan talenta Genzi di era digital. Untuk penelitian terdahulu yang terakhir adalah dengan judul Organizational Environment and Employee Retention and Examination Based on Bibliometric Analysis dengan peneliti Pendey, Prasad, dan kawan-kawan. Dan tujuannya adalah melakukan analisis bibliometrik terhadap berbagai studi yang membahas lingkungan organisasi atau organizational environment dan retensi karyawan atau employee retention. Tidak hanya mengkaji apa saja diteliti, tapi juga kemana seharusnya arah penelitian dan praktik SDM ke depan, terutama dalam hal meningkatkan retensi karyawan. Selanjutnya ada dasar teori, di mana yang pertama saya mengambil teori onboarding. Di sini onboarding dapat didefinisikan sebagai sebuah tahapan yang dilakukan selama masa percobaan untuk mengintegrasikan karyawan baru dengan budaya dan lingkungan kerja perusahaan melalui serangkaian aktivitas yang disusun secara sistematis dan formal. Selanjutnya untuk retensi itu adalah suatu cara yang dipakai oleh manajemen untuk mempertahankan karyawan yang kompeten agar tetap bertahan dalam perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dasar teori yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Dolot terhadap 1.162 responden Genzi, menjelaskan bahwa Genzi mengharapkan umpan balik atau feedback dari pimpinan terkait hasil pekerjaannya, memberikan Genzi peluang untuk tumbuh, membuatnya merasa lebih termotivasi dan terlibat guna tetap ada di organisasi,
saat ini untuk durasi waktu yang lebih panjang. Hal ini tentunya bermanfaat bagi perusahaan sebab dapat menghemat waktu dan biaya dalam jangka panjang dikomparasikan dengan mempertahankan anggota baru dan merekrut. Selanjutnya, kita masuk di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metodologi kualitatif karena pendapat tiap-tiap kandidat pasti berbeda, dan juga karena sifat dari pendekatan kualitatif yang mengatakan bahwa realitas bersifat ganda, rumit, dinamis, dan kebenaran realistis bersifat dinamis. Nah, penelitian kualitatif dalam definisi lainnya dipahami sebagai suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap sikap, pandangan, perasaan, serta perilaku baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya ada bahan dan peralatan yang digunakan. Nah, di sini untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus eksplanatoris. Definisi studi kasus sebagai suatu strategi penelitian adalah studi kasus adalah inquiry empiris yang satu menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multisumber buku dimanfaatkan. Nah, studi kasus eksplanatoris adalah studi kasus yang mengarah kepada penggunaan pernyataan bagaimana dan mengapa. Itu dikarenakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu berkenan dengan kaitan-kaitan operasional yang menuntut pelacakan waktu tersendiri dan bukan sekedar kalkulasi atau waktu kemunculan. Selanjutnya ada alur penelitian, di mana yang pertama adalah terbelakang dalam permasalahan, dilanjut dengan mencari kajian pustaka, pengumpulan data, analisis deskriptif kualitatif, interpretasi hasil dan analisa, pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari datanya. Mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.